Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada hari ke-12 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ke-12 ini kita mulai membahas tentang bacaan-bacaan selain dari Al-Qur'an yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa kalau di pagi hari dan di sore hari mengucapkan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Kalau sore hari amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Tentu kalau dari beberapa riwayat, ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi dan di sore hari membaca wirid ini sebanyak 3 kali. Tapi ada beberapa redaksi yang berbeda. Dan di sini Risalah Al-Maqsurat memilih satu redaksi yang menurut saya juga luar biasa pilihannya, di mana kita dikenalkan ketika masuk waktu pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami masuk waktu pagi dan juga kerajaan semuanya masuk pagi, dan kerajaan itu semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengakui kebersamaan diri kita dengan alam semesta yang Allah ciptakan. Bahwa kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah karena ternyata Allah menciptakan dan mengkaruniakan kepada kita alam semesta yang demikian indah dan semuanya ditundukkan untuk kemanfaatan umat manusia. La syarikalah. Enggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya semakin menyadari tentang diri kita dan alam semesta ini, kita semakin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga, termasuk dengan diri kita. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makhluk. Karenanya tidak boleh memperhamba antar sesama dan tidak boleh kita menghambakan kepada sesama. Menghambalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dibangkitkan. Kepadanya kita akan dibangkitkan. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena itu dengan membaca wirid ini, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur, dan di sore hari kita baca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir, kepadanya tempat kembali. Karenanya sadari keberadaan kita di alam dunia ini hanya sebentar, dan tentu kebersamaan ini kita gunakan untuk bersama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata masih ada manusia yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala atau mempertuhankan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di sini harusnya muncul semangat dalam diri kita bagaimana caranya agar tidak ada lagi manusia yang menghamba kepada sesama dan tidak ada lagi manusia yang ingin dipertuhankan oleh sesama. Sehingga kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di alinea pertama bahwa kemerdekaan itu ialah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan penjajahan itu adalah orang yang ingin memperhamba sesama dan ada orang yang rela menghambakan diri kepada sesama. Dan insya Allah dengan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, seluruh alam semesta ini adalah kerajaannya Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.